Pemirsa, YouTube akan memperbarui pedoman monetisasi mulai 15 Juli 2025 demi menindak konten spam dan tidak otentik. Langkah ini dilakukan di tengah maraknya penggunaan AI untuk memproduksi video massal dan repetitif. YouTube secara resmi akan menerapkan aturan monetisasi baru dalam YouTube Partner Program atau YPP mulai 15 Juli 2025. Pembaruan ini bertujuan memperjelas jenis konten yang layak dimonetisasi sekaligus membatasi video hasil produksi massal dan repetitif dengan bantuan AI. YouTube menyebut langkah ini untuk menindak konten tidak otentik dan memperbaiki kualitas platform secara keseluruhan. Aturan baru ini menyasar video yang dianggap spam, seperti ratusan unggahan AI generatif tanpa nilai tambah yang membanjiri YouTube sejak tahun lalu. Namun YouTube menegaskan video reaksi dan kompilasi tetap aman untuk dimonetisasi. Head of Creator License YouTube, Ren Ritchie menyebut, ini hanya revisi minor untuk mempertegas kebijakan monetisasi yang sudah berlaku sejak 2024. Adapun maraknya video generatif AI seperti narasi teks to video, musik buatan AI hingga video viral bertema selebritas kini mulai diawasi lebih ketat. YouTube ingin memastikan bahwa kreator tetap mengedepankan orisinalitas dan nilai tambah, bukan hanya mengejar jumlah tayangan melalui otomatisasi konten. Dengan kebijakan baru ini, YouTube berharap menjaga kualitas konten sekaligus mendorong penggunaan AI secara bertanggung jawab. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan mobil listrik ketiga berkode Kunlun yang memungkinkan akan dinamai U9. Iya, prototipe berkamuflase terlihat diuji di China mengisyaratkan kehadiran SUV baru dari raksasa teknologi tersebut. Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan mobil listrik ketiga berkode Kunlun yang kemungkinan akan dinamai YU9. Mobil ini akan menjadi kendaraan ketiga Xiaomi setelah SU7 dan SUV YU7 yang baru dirilis. Uniknya, YU9 akan menjadi model pertama Xiaomi yang tidak sepenuhnya listrik, melainkan Extended Range Electric Vehicle atau EREV. Prototipe mobil terlihat di jalan China dengan bodi besar mirip SUV premium. YU9 dikabarkan akan menggunakan mesin turbo 1,5 liter dan Dong'an yang dipadukan dengan motor listrik ganda. Konfigurasi tersebut diyakini mampu menghasilkan tenaga lebih dari 400 HP dengan akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 5 detik. Ini serupa dengan sistem yang digunakan pesaingnya seperti Li Auto L9 dan Aito M9 dari Huawei. Peluncuran YU9 diprediksi akan melanjutkan momentum positif Xiaomi di pasar otomotif. Adapun Xiaomi sebelumnya mencetak angka fantastis dengan lebih dari 240.000 pesanan untuk YU7 hanya dalam waktu 18 jam setelah rilis. YU9 sendiri perkirakan akan menjadi SUV besar berkapasitas 6 hingga 7 penumpang, menargetkan segmen pasar atas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Linda Yaccarino resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO X hanya beberapa bulan setelah akuisisi platform tersebut oleh startup AI milik Elon Musk, xAI. Ya, kepergian Yaccarino memicu spekulasi soal gejolak internal dan krisis reputasi yang tengah melanda perusahaan. Linda Yaccarino mengumumkan pengunduran dirinya melalui unggahan di X dan menyebut keputusan itu berasal dari dirinya sendiri. Elon Musk merespons singkat dengan ucapan terima kasih tanpa menjelaskan alasan mundurnya Yaccarino. Ia sebelumnya direkrut untuk memperbaiki citra X yang rusak akibat konten toksik dan eksodus pengiklan setelah akuisisi oleh Musk. Pengunduran Yaccarino terjadi sehari setelah chatbot AI Grok milik xAI memposting konten antisemit dan pujian terhadap Hitler di platform X. Insiden ini memicu kemarahan publik dan merusak kepercayaan pengiklan yang coba dibangun Yaccarino sejak awal masa jabatannya. Ia menyatakan tengah berupaya memulihkan reputasi platform dan menegaskan prioritas pada keamanan konten. Menurut analis D.A. Davidson, Yaccarino kemungkinan mundur karena pendekatan kepemimpinannya tidak sejalan dengan gaya Elon Musk yang kontroversial dan impulsif. Ketegangan ini diperkirakan memuncak setelah AI Grok mulai memberi respons yang dinilai ofensif di platform X.
Adapun pihak X maupun Yekherino belum memberikan pernyataan resmi soal waktu efektif pengunduran dirinya. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, raksasa teknologi Microsoft mengklaim berhasil melakukan penghematan operasional perusahaan hingga 500 juta dolar Amerika Serikat pada tahun fiskal 2024. Penghematan operasional tersebut dicapai sejalan dengan akselerasi penggunaan kecerdasan buatan. Perusahaan raksasa teknologi perangkat lunak Microsoft mengklaim berhasil menghemat biaya operasional lebih dari 500 juta dolar Amerika atau sekitar 8 triliun pada 2024. Penghematan tersebut diperoleh usai Microsoft menggantikan pekerjaan pegawai dengan menggunakan kecerdasan buatan. Pernyataan tersebut mengemuka sejalan dengan rencana Microsoft melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap sekitar 4% dari total jumlah tenaga kerja. Langkah itu dilakukan sejalan dengan rencana perusahaan untuk menekan biaya di tengah percepatan penggunaan kecerdasan buatan. Adapun sejak Mei 2025, Microsoft juga telah melakukan PHK terhadap 6.000 pegawai. Chief Commercial Officer Microsoft Judson Althoff dalam laporannya mengungkapkan penggunaan kecerdasan buatan telah mampu mendorong produktivitas perusahaan, mulai dari divisi penjualan, customer service hingga IT, khususnya software engineering. Dalam laporan yang sama, Microsoft juga menyebut penggunaan AI berhasil mendatangkan pendapatan bagi Microsoft hingga puluhan juta dolar Amerika. Dan pada tahun fiskal 2025, Microsoft telah mengalokasikan belanja modal hingga 80 miliar dolar Amerika yang sebagian besar dialokasikan untuk ekspansi data center, sehingga diharapkan bisa mengurangi beban pada layanan kecerdasan buatan. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Nvidia menjadi perusahaan publik pertama di dunia yang menembus kapitalisasi pasar 4 triliun dolar Amerika atau sekitar 64.000 triliun rupiah. Ya, lonjakan saham terjadi di tengah booming teknologi AI yang mendorong permintaan tinggi terhadap chip Nvidia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Nvidia menjadi perusahaan publik pertama di dunia yang menembus kapitalisasi pasar 4 triliun US dollar atau sekitar 64.000 triliun rupiah. Kapitalisasi pasar Nvidia menyentuh angka 4 triliun US dollar tersebut terjadi pada awal perdagangan Rabu waktu Amerika. Ini menjadikan Nvidia unggul dibandingkan raksasa teknologi lain seperti Apple dan Microsoft, di mana harga sahamnya telah naik sekitar 22% sepanjang 2025 dan lebih dari 24% dalam 12 bulan terakhir. Nvidia diuntungkan dari ledakan teknologi AI generatif sejak kemunculan ChatGPT pada 2022. Chip AI buatan Nvidia digunakan oleh perusahaan besar seperti Amazon, Google, Meta hingga Tesla untuk membangun pusat data AI. Bahkan saat menghadapi larangan ekspor chip ke China dan kompetitor dari DeepSeek, harga saham Nvidia tetap mencatat tren kenaikan. Meski sempat mengalami koreksi kapitalisasi pasar di awal tahun ini, Nvidia terus mencatat rally kuat di pasar saham. Adapun perusahaan bersiap meluncurkan chip AI generasi baru, Blackwell Ultra, yang diprediksi akan mempertahankan dominasinya di pasar. Analis memperkirakan kapitalisasi Nvidia bisa terus meningkat seiring meluasnya investasi global dalam infrastruktur AI. Berbagai sumber IDX Channel.